أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pertamanya mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas keizinan dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali bersama pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita tuan-tuan, kehadiran yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nilai pahala dan bangkitnya kita daripada majlis yang baik ini, mudah-mudahan diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, salawat dan salam atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat baginda seluruhnya, dan tidak pernah berhenti harapan kita tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah di dalam jiwa kita semua untuk berpegang dan melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, sehingga kepada penghujung hayat kita. Amin Allahumma amin. Yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ayahanda, tuan pengerusi yang berusaha, barisan ahli jawatan kuasa, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah kita dapat bersama pada malam ini, dan sesungguhnya tuan-tuan, ketentuan pertemuan itu merupakan rezeki yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. Bagaimanapun kita merancang, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memperkenankan untuk kita bertemu misalnya seperti mana minggu lepas, ya, maka kita tidak akan dapat bersua dan bertemu. Tetapi ada kadang-kadang tuan-tuan kita tidak merancang, kita berjumpa seseorang yang tidak pernah kita jumpa, yang terjumpa di airport, beli jumpa. Padahal sesuatu yang tidak kita rancang. Yang berjumpa mai KL bebakan, yang jumpa kau. Semuanya ketentuan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pertemuan itu di antara rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan sehingga kadang-kadang tuan-tuan, ada orang yang tidak pernah kita jumpa, ada yang telah jumpa tuan-tuan, dan telah pun ingat saya. Dan akan mengajar je ang tips tuan-tuan, ketika telah ingat ulun pegak menyakub tebak, ya, jangan pernah kita bertanya namanya, saya kau. Bayangkan kalau tebak tuan-tuan, kalau kita berjumpa orang yang kita kenal dia dengan baik, tetapi ketika tebak pasti beli jumpa menyakub je nah. Pengak menyakub je ba. Ya kau saya. Hancur lalunya, bezak mu kau, perasaan hancur. Ya. Jadi tuan-tuan, saya mengajarkan. Sebab itu saya tuan-tuan, saya tidak kenal seseorang. Orang mengenali saya misalnya, ataupun yang tidak pernah saya jumpa setelah sekian lama. Ya. Walaupun utak ni fikir saya. Ya. Tapi pernah kisah menyakan. Biar kita berpura-pura untuk menyenangkan hati orang, itu satu yang membahagiakan tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita pahala. Seolah-olah terlalu demam melik pengaju pak itu, melik aju pak kau. Hinahlah. Tapi aibo besi salam masa telau mania. Aibo besi masalah cerita. Tak usah kita tanya nama, tapi kita raikan. Ya, kita raikan orang yang mungkin ingat kepada kita, mungkin kita lupa kepadanya. Ya. Sebab itu saya tidak pernah bertanya nama meskipun saya sudah lupa. Ya. Lama. Mungkin jabainya masa disik lain, tiba-tiba pengazang lain. Ai bawa keselnya kan. Ya. Mau saya disik kena. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita akan sambung buku kita, ya, Fiqh Manhaji. Kita masih dalam perkara yang kelima, ya, berkaitan dengan biografi Imam Asy-Syafi'i serta fiqhnya, ya. Dan dalam pertemuan yang dulu tuan-tuan, kalau tuan-tuan masih ingat,
kita membincangkan berkaitan dengan metodologi terjemahan, metodologi penyusunan kitab ini, ya, kalau tuan-tuan masih ingat. Dan insya-Allah malam ini kita akan menyambung dengan sedikit biografi daripada Imam Asy-Syafi'i. Tetapi sebelum saya menyambung itu tuan-tuan, sebab penjelasan saya yang sebelum ini berkaitan dengan solat, Kakanda Tuan Bilal agak jelas, ya. Dia bertanya kembali, ya, dan mungkin ada juga orang lain yang tidak jelas. Jadi saya ulang kembali berkaitan dengan apakah solat ketika mana kita dalam keadaan tidur itu wuduk kita batal, solat kita tidak sah, ya, solat juga tidak sah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, jadi persoalan berkaitan ini, ya, saya sebutkan di sini, kita kena membezakan antara mengantuk dan tidur. Ini yang pertama. Apa yang pertama, kita kena membezakan antara perbezaan mengantuk dan tidur. Kalau terlalu turap lalu tuan-tuan, turap mengantuk, ya. Tetapi kalau kita tidur memang megan, memang kita tidur. Sehingga muka ulun yang bersinggur, ya. Ada orang yang berdengkur sampai berdengkur. Zau anak-anak sana balik, ya, berdengkur. Itu tidur. Tetapi kalau terlelap gimi, ya, dia tidak termasuk di dalam tidur. Jadi seandainya, ya, orang itu mengantuk, ya, jadi tidaklah membatalkan solatnya sebagaimana tidak membatalkan wudu. Ya, dia mengantuk saja. Seperti mana ketika mana kita solat subuh, ya, yang apa namanya awal, ya, solat subuh dan dia mengantuk, ya. Jadi itu tidak membatalkan solatnya. Dan tanpa ada khilaf, ya, di kalangan ulama, sama ada mengantuk ataupun terlelap itu berlaku ketika kita sedang berdiri ataupun ketika mana kita sedang rukuk ataupun sujud, maka dia tidak membatalkan solat kita. Ingat tuan-tuan, kalau megan, kalau turap pelal, terlelap, itu tidak membatalkan. Tetapi kalau tidur seperti apa? Adapun jika benar-benar tertidur ketika sedang solat, maka hukumnya menurut mazhab Asy-Syafi'i adalah dua. Yang pertama, jika tidur itu berlaku semasa sedang duduk, iaitu punggung itu berada tetap di atas lantai sehingga lubang pula terlalu pekam. Pak ni ya, tertutup. Kau pakai apa ialah, ya. Kita duduk dengan punggung yang tetap, ya, sehingga tertutup, lubang dia mengeput, ya. Jadi itu tidak membatalkan. Seperti mana yang berlaku pada hari Jumaat, pegau stesen. Kalau terlebang baang pegau sedembah lenyam. Beli kod riyai lenyam. Dia tidur. Tetapi kita telah membahas berkaitan dengan orang yang sengaja tidur, ya, ketika solat Jumaat, ya. Jadi itu termasuk di dalam orang seperti mana disebutkan yang memang sengaja, ya, pergi megan, pegau pot megan. Itu tidak dibenarkan tuan-tuan. Tetapi kalau kita tertidur dan dia duduk dalam keadaan punggung yang tetap, itu tidak batal, ya. Kemudian yang kedua, jika itu tidur itu berlaku semasa sedang berdiri, ya, ataupun sedang rukuk dan sujud, batallah solat mengikut pandangan yang muktamad di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Tengah meriai, ya, kan pernah cerita, ya, ulun tengah meriai memang gatu. Biasanya masa raya kan muka YouTube terlebih yang daripada Indonesia, ya, sampai terlungkup, ya, buai, batal. Maka solatnya, ya, terbatal, ya, mengikut kepada mazhab Syafi'i. Ini sebagaimana turap ke megan. Turap saya pasak anu ang. Kalau megan baru lah. Singgo. Sira apa enggak tetahir salom punya renjak bau. Nah, memang batal lah berdiri, sujud, rukuk, ya, dia membatalkan solatnya, ya. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu', jika seseorang tidur dalam solatnya pada ketika sedang duduk, yaitu punggungnya tetap di atas lantai, tidak batal solatnya tanpa khilaf di kalangan ulama mazhab Asy-Syafi'i. Duduk dengan punggung yang tetap tidak batal. Jika ia tidur bukan ketika duduk, yakni ketika berdiri, rukuk ataupun sujud, maka terdapat khilaf. Mengikut pandangan yang lemah tidak batal.
Pandangan yang lemah tidak batal. Khilaf ya perbezaan pendapat. Ya. Pandangan yang lemah menyebutkan tidak batal solat dan wuduknya, namun mengikut pandangan yang menjadi pegangan mazhab Asy-Syafi'i batal solat dan juga wuduknya. Ya. Batal solat dan juga wuduknya. Wuduk lagi, ya, kemudian solat lagi, ya, sebab solatnya sudah terbatal. Clear, Tuan Bilal? InsyaAllah. Ya. Jadi kita teruskan, tuan-tuan. Yang kelima, biografi Imam Asy-Syafi'i. Ya. Jadi Imam Asy-Syafi'i, tuan-tuan, merupakan imam yang ketiga mengikut susunan tarikh kelahiran. Beliau adalah penyokong kepada ilmu hadis dan pembaharu agama ataupun disebut sebagai mujaddid bagi abad yang kedua hijrah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, di dalam mazhab, di dalam ahli sunnah wal jamaah, ya, kita ataupun sering disebut orang sebagai orang sunni, ya, kita ada 4 imam yang besar, imam mazhab yang besar. Yang pertama adalah, ya, Imam Abu Hanifah. Kalau ia disusun mengikut kepada tarikh kelahiran mereka, yang pertama adalah Imam Abu Hanifah. Jadi nama sebenarnya adalah Abu Hanifah bin Nu'man bin Thabit At-Taimi Al-Kufi, dan dia lahir pada tahun 699 Masihi di sebuah bandar di Irak yang disebutkan sebagai Kufah. Ini imam yang pertama, yaitu Imam Abu Hanifah. Jadi apa mazhabnya, tuan-tuan? Kita sebut sebagai mazhab Hanafi. Dan mazhab Hanafi ini, tuan-tuan, dia berkembang di beberapa wilayah seperti mana Afghanistan, termasuk juga Irak, Parsi, Mesir, Turki, Cina, Rusia, dan sebahagian daripada Afrika Barat. Jadi inilah tempat-tempat berkembangnya mazhab Imam Abu Hanifah. Dan sekarang ini, tuan-tuan, mazhab Hanafi ini merupakan mazhab resmi di Mesir, di Turki, dan termasuk juga Lebanon. Ya, seperti itu disebutkan, dan sehingga disebutkan bahawa Imam Abu Hanifah ini dia telah menyelesaikan mungkin lebih kurang 600,000 persoalan berkaitan dengan fiqh sepanjang hidupnya. Maknanya tidak dapat kita bayangkan keilmuan mereka yang begitu tinggi, menguasai berkaitan dengan fiqh, dan layak untuk mereka menjadi imam kepada mazhab. Dan dasar-dasar metodologi digunakan dalam membuat satu hukum fiqh adalah Al-Quran, kemudian sunnah, pendapat para sahabat Nabi, kemudian ijma', qiyas, dan juga istihsan. Dan insyaAllah berkaitan dengan pengertian istilah-istilah tersebut nanti, tuan-tuan, kita akan coba lihat satu persatu apa yang disebutkan sebagai ijma', qiyas, dan sebagainya, ya. Dan mazhab Hanafi adalah disebutkan sebagai mazhab yang paling dominan. Mazhab yang paling dominan maksudnya dia peratusan orang yang mengikuti mazhab tersebut adalah sangat besar. Sehingga ada yang menyebutkan sekitar 45% umat Islam yang berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah, mereka mengikut kepada mazhab Abu Hanifah. Namun demikian, tuan-tuan, peratusan ini ada yang menyebutkan 35%. Dia tidak tahu mana yang lebih valid, mana yang lebih besar. Ada yang menyebutkan 45%, ada yang menyebutkan 35% jumlah orang yang mengikuti ataupun bermazhab dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Ya. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, sehingga disebutkan paling banyak orang yang bermazhab, ya, dengan mazhab Hanafi ini, tuan-tuan, berada di Asia Selatan, Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, dan Maladewa. Kemudian Mesir di bahagian utaranya, separuh di Iraq, di Syria juga, Lebanon, Palestin. Tapi di Palestin itu dia campuran, ya, antara Syafi'i dan juga Hanafi, ya, di Palestin. Jadi ini adalah imam yang pertama. Kemudian yang kedua
adalah Imam Malik. Jadi Imam Malik ini ataupun disebutkan sebagai Malik bin Anas, dia lahir di Madinah pada tahun 711 Masihi, iaitu 79 tahun setelah kewafatan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lahirlah Imam Malik. Dan Imam Malik dia dilahirkan 13 tahun selepas kelahiran Imam Abu Hanifah. Maksudnya dia dari segi umurnya dia lebih kecil berbanding dengan Imam Abu Hanifah. Imam Malik dia lebih kecil umurnya. Ya. Dan sewaktu hidupnya dia sempat berada di dua zaman pemerintahan kekhalifahan Islam. Dia sempat hidup di zaman Bani Umayyah dan dia juga sempat hidup di zaman Bani Abbasiyah, yaitu Imam Malik. Dan Bani Umayyah, tuan-tuan, tempoh pemerintahannya tidaklah sepanjang, tidaklah sepanjang Bani Abbasiyah. Ada yang menyebutkan 80 lebih, ada yang menyebutkan 90 lebih tahun pemerintahan Bani Umayyah. Tetapi pemerintahan Bani Abbasiyah dia lagi panjang, kurang lebih 500, ada yang menyebutkan sampai 528 tahun pemerintahan Bani Abbasiyah. Jadi Bani Umayyah dia lebih pendek tempoh pemerintahannya. Kemudian mungkin kita sebut digulingkan oleh Bani Abbasiyah, sehingga Bani Abbasiyah memerintah dengan begitu lama, dan kita melihat perkembangan keilmuan Islam pada saat tersebut yang berkembang pada zaman Abbasiyah. Maka di situ kita menemukan tokoh-tokoh besar, sama ada lahir di manapun, seperti di Iran, dan sebagainya, di Baghdad dan sebagainya, melahirkan tokoh-tokoh Islam yang terkemuka, yang namanya kita sebut sehingga kepada saat ini. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, kalau kita membandingkan tempoh pemerintahan yang begitu lama, tuan-tuan, angya telau Malaysia, kalau mesun nanau tarikh ni tahun 1957. Kalau tulak baribu 40 lau tulak pun supi 57, hanya berapa tahun kita sudah merdeka, 66 tahun Malaysia. Belum seumur pemerintahan Bani Umayyah. Maksudnya apa-apa pun boleh berlaku, tuan-tuan, dalam tempoh tersebut. Apa-apa pun boleh berlaku. Tetapi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Sarawak kita, Malaysia kita, mudah-mudahan kita dapat menjaga nikmat kemerdekaan ini, kita dapat menjaga, sehingga kita dapat mengamalkan Islam dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Jadi saya tidak menyebutkan yang pelik-pelik, tuan-tuan, tetapi kita berdoa, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kemerdekaan ini tetap terjaga. Dan pengamalan kita terhadap Islam ini, ibadah kita, kalau kita masjid Al-Qusay memang tahu, tuan-tuan, yang penting mau kota nak misom sakai YB, misom sakai materik, wujudnya ke masjid. Mudah-mudahan keadaan itu terus terjaga, tuan-tuan. Oleh kerana itu, jangan pernah kita membangkitkan bibit-bibit yang boleh merosakkan kemerdekaan negara kita. Seperti mana orang menyebutkan Sarawakian, Fosawarikian dan sebagainya. Lah kena terlagi mulia maupun British, tuan-tuan. Sedangkan pemerintahan Angya Alab Bidza, kalau ingin kembali, langsung kembali kepada Brunei dulu. Kenapa kita perlu kembali kepada penjajahan British? Minta maaf, bukan politik, tapi suara hati. Kenapa kita ingin kembali kepada penjajahan British? Orang yang memperjuangkan Sarawakian dan sebagainya, saya termasuk orang yang tidak setuju. Kalau ingin kembali saja kepada Brunei. Kenapa kita harus kembali kepada penjajah? Sedangkan kalau kita melihat sejarah kita mulanya Sarawak ini adalah milik kerajaan Brunei. Kenapa kita ingin kembali kepada penjajahan British? Apakah kita lebih mulia dengan kita diperintah oleh British? Apakah kita lebih maju agama kita dengan diperintah oleh British? Ataupun kita kembali dijajah? Suka kena sirap tak tahu. Mohon maaf, tuan-tuan, sedikit renungan untuk kita, Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, jadi nama lengkap
Imam Malik adalah Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Amar bin Al-Harith. Dan Imam Malik juga dikenal sebagai penyusun satu kitab yang besar, yaitu kitab hadis dan kitab fiqh yang disebutkan sebagai kitab Al-Muwatta, yang mana di dalam kitab tersebut dia mengandung 5,000 hadis Nabi SAW, hadis yang sahih. Dan mazhab Maliki, tuan-tuan, diikuti oleh 25% Muslim di seluruh dunia. Jadi saya tengok berkaitan dengan peratusan tersebut, ada satu laman web itu dia menyebut sama dengan yang satu 25%. Ya, sedang-sedang ya. Sedang-sedang. Kalau yang tadi 45 mazhab ya, Imam Hanafi, ada 45 ataupun 35%, tetapi dia penganutnya adalah 25% ya. Dan mazhab ini dominan di negara-negara Afrika Barat dan juga utara Afrika. Ini imam yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah imam mazhab kita, yaitu Imam Asy-Syafi'i, dan dia telah dilahirkan pada tahun 105. Dan berkaitan, saya kadang-kadang takut saya ingin menyebutkan tahun ini, tuan-tuan. Saya tidak tahu mana yang betul berkaitan dengan tahun. Ada yang menyebutkan 150, ada yang menyebutkan 105. Jadi terpulang dengan tuan-tuan, tetapi di dalam kitab yang kita pegang ini disebutkan 105. Dan ini disebutkan sebagai tarikh yang masyhur berkaitan, yang disebutkan oleh ahli sejarah berkaitan dengan kelahiran Imam Asy-Syafi'i. Di antara Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Bukhari, mana yang lebih dulu? Akan ada satu ustaz yang menyebutkan Imam Bukhari dan Imam Syafi'i, ya tuan-tuan. Jadi yang lebih lahir dulu adalah Imam Asy-Syafi'i. Ya. Imam Asy-Syafi'i lahir pada tahun 105 Hijrah, ya, sedangkan ya, Imam Bukhari dia jauh kemudian tahun 194 Hijrah kelahiran Imam Al-Bukhari. Maknanya dia jauh lebih kecil daripada Imam Asy-Syafi'i. Ya. Dan beliau dilahirkan di bandar Gaza di Palestin. Namun ada juga yang menyebutkan bahawa beliau lahir di Asqalan, iaitu sebuah wilayah di Gaza yang berada lebih kurang 3 batu ataupun 3 batu ini, tuan-tuan, dia 4.3 lebih kilometer. Kita jarang menggunakan batu, ya. Kita sekarang menggunakan ukuran jauh itu dengan kilometer, ya. Jadi 3 batu kurang lebih 4.3 lebih kilometer, ya, daripada Baitul Maqdis. Dan nama beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i bin As-Sa'ib, dan nasabnya itu sampai kepada Abdul Manaf, yakni datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ya, kepada bertemu kepada nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya tuan-tuan. Dan dengan adanya pertalian tersebut, maka Imam Asy-Syafi'i menganggap dirinya hampir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan pertemuan nasab tersebut. Ya. Bahkan beliau daripada keturunan Zawi Al-Qurba yang berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman jahiliyah. Bahkan pada zaman sudah Islam itu berkembang. Jadi keturunannya sama-sama berjuang ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian keluarga Imam Syafi'i berasal daripada keluarga Palestin dan mereka adalah miskin. Ya. Yang mana mereka ini diusir daripada negeri mereka dan mereka hidup di dalam perkampungan orang Yaman. Tetapi ya, kemuliaan keturunan beliau itu menjadi tebusan kepada kemiskinannya. Ya. Meskipun keturunannya itu mulia. Tetapi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, ya, menunjukkan kepada kita, tuan-tuan, betapapun kita memiliki kekurangan pada harta, tetapi tidak menghalang sebenarnya untuk kita mengenyam pendidikan, untuk kita menjadi sebagai orang yang besar, seperti mana kita melihat Imam Asy-Syafi'i. Meskipun dia lahir pada keluarga yang miskin, tidak ada ayahnya. Ayahnya sudah meninggal lebih dulu.
dan dia bersama dan dibesarkan oleh ibunya, tetapi dia menjadi seorang nama besar, bahkan menjadi imam mazhab yang kita ikuti. Pandangan-pandangan fiqahnya kita ikuti untuk menentukan bagaimana ibadah kita, mengikut kepada yang diajarkan oleh beliau, ibadah kita. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, dan ini sepatutnya menjadi motivasi kepada orang-orang yang berjalan ataupun yang berada pada jalan ilmu. Apalagi dalam situasi kita di Malaysia ini khususnya, tuan-tuan. Di Malaysia ini khususnya kita diberikan peluang untuk belajar. Sehingga pelajar pada saat ini, jika ada yang tidak berkemampuan dalam sudut akademik misalnya, tetapi kerajaan telah memberikan kita, anak-anak kita, peluang untuk mereka mengambil bidang kemahiran. Apa yang tidak ada? MARA, IKM, bagi pairai Bukhoba, Lau, mai bai. Dan kita diberikan peluang untuk terus mengenyam pendidikan, untuk meneruskan pendidikan kita. Maknanya tidak ada istilah, tidak ada istilah kalau kekurangan duit, memang siapapun tuan-tuan akan kekurangan. Tetapi ada Baitul Mal akan memberikan bantuan. Pertama, kita ada Lakib memberikan bantuan pertama untuk masuk ke IPT. Bahkan ada orang yang belajar agama saja, seperti di Serida dan sebagainya, mereka mendapatkan bantuan untuk pendidikan, bayar yuran di tempat-tempat seperti itu. Maknanya pada saat sekarang ini hanya kita, maknanya hanya anak-anak kita yang tidak mau mengambil peluang, jika ada yang tidak ingin mengambil peluang. Jadi peluang itu kita diberikan peluang oleh pemerintah, menyediakan kemudahan kepada kita. Contohnya seperti mana kita tengok macam poli, yuran per semester pun tidak juga terlalu mahal, tuan-tuan, macam 200 lebih, 300 lebih. Maknanya ini adalah peluang 6 bulan belajar bayar ruinah. Maknanya satu peluang untuk kita, untuk anak-anak kita menyambung pendidikan. Maksudnya kalau kita umat Islam tidak mengambil peluang ini, tuan-tuan, satu kerugian kepada kita. Generasi kita akan menjadi generasi yang akan pelak, tertinggal dan tertinggal. Mudah-mudahan kesadaran itu untuk kita, dan kita sebagai ibu dan ayah, untuk menekankan kepada pendidikan, sambung. Kalau angkalak menyambung bayu pun angya masuk ke tingkatan 6. Kita masuk ke tingkatan 6 lepasan SPM dalam sains sosial. Sains sosial ketika masuk kepada tingkatan 6, dan mereka akan banyak pilihan untuk mereka ikuti setelah itu dalam bidang sains sosial, ekonomi, dalam bidang apalagi perniagaan dan sebagainya. Maknanya peluang untuk kita menyambung pendidikan ala kasalam. Maknanya peluang itu senantiasa ada kepada kita, tetapi kita sebagai anak-anak, sebagai anak muda, sebagai orang tua, harus memberikan semangat dan dorongan kepada anak-anak kita untuk mereka menyambung kepada jenjang pendidikan berikutnya. Supaya generasi Islam kita adalah generasi yang berilmu. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, kemudian kita sambung saya ingin menyentuh juga berkaitan dengan ini. Dan bagaimana orang yang berilmu, tuan-tuan, seperti mana Imam Asy-Syafi'i itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Dan ini sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Orang-orang yang berilmu
akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga digandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu, dengan orang yang beriman. Orang yang berilmu di sini digandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang beriman. Maknanya kedudukan orang yang berilmu itu amat tinggi. Sebab itu menuntut ilmu itu disebutkan sebagai utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hinggalah kepada liang lahat. Yang kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Daripada lahir saja belajar masa mahagi mitik. Tapi mitik apa perlu belajar tuan-tuan? Tahu memang sisangnya dina betul titik. Tapi proses kita berkembang, belajar daripada kita dalam buayan. Kita belajar. Kita mempelajari berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala itu amat luas. Sehingga disebutkan dalam surah Al-Kahfi tuan-tuan, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah wahai Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu juga. Jadi Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada kita lautan. Andai kata lautan itu dijadikan sebagai dakwat untuk kita menulis kalimat ataupun berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, tidak akan habisnya untuk kita mencatat, untuk kita menulis berkaitan dengan pengetahuan tuan-tuan. Baru-baru ini ada orang posting berkaitan dengan andai katalah orang-orang Mongol dulu ketika mereka menyerang Baghdad tuan-tuan, mereka tidak membuang kitab-kitab di dalam perpustakaan umat Islam pada saat tersebut. Kita tidak dapat membayangkan ilmu pada saat ini, sehingga disebutkan sungai itu menjadi hitam dengan dakwat karena banyaknya kitab-kitab khazanah ilmu yang ditulis oleh ulama-ulama kita, oleh para ilmuwan pada saat tersebut. Sebab itu disebutkan pada zaman kerajaan Abbasiyah itu merupakan di antara kemuncak perkembangan keilmuan Islam, dan umat-umat Islam mengkaji dalam berbagai bidang. Sebab itu kita tidak dapat bayangkan andai katalah kitab itu masih ada. Kita tidak dapat membayangkan bagaimana khazanah ilmu, rahsia-rahsia yang tidak dapat kita pecahkan saat ini, tetapi dengan bantuan orang-orang yang menulis, orang-orang yang mengkaji tersebut, alangkah itu dapat membantu kebuntuan misalnya kita pada saat ini. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Sedangkan kamu diberi pengetahuan sedikit saja. Dengan sedikit saja kita boleh sombong tuan-tuan. Orang yang diberi ilmu sedikit, dia sudah merasa, kau paling pandai, saya paling pandai. Merasakan kita lebih hebat daripada orang lain. Tetapi jangan kita lupa pepatah yang disebutkan oleh orang Melayu, di atas awan, di atas langit itu ada langit. Di atas langit itu ada langit. Kalau kita merasa kita pandai, ada orang yang lebih tinggi keilmuannya daripada kita. Mungkin kita tahu pada bahagian ini dan kita tidak mengetahui banyak lagi. Sebab itu bahaya orang yang merasakan bahawa dia dirinya pandai, dirinya berilmu. Sesungguhnya dia adalah orang jahil. Orang yang benar-benar berilmu tuan-tuan, semakin dia mengkaji, dia akan merasakan makin tidak tahu. Sebab ilmu ini berbeza dengan kita makan. Kalau kita makan, makin kita makan, kita akan makin kenyang. Tetapi ilmu berbeza. Makin kita mengkaji, kita makin merasa tidak tahu. Saya tuan-tuan membaca ayat pun mau kenapa jabaya. Orang mau salah, mau nah semua, apa lagi dah rakam. Takut. Jadi jangan pernah kita merasa bahawa ilmu kita sudah tinggi.
Andai kata itu ada dalam diri kita, sesungguhnya dia, kata Nabi SAW, dia adalah orang yang jahil. Bila mana kita merasakan bahawa kita memiliki ilmu yang banyak, sesungguhnya dia adalah orang yang jahil. Ingat, atas langit ada langit. Dan jangan kita sebut bahawa orang yang pandai betak jala, tuan-tuan, membuat jala, itu bukan ilmu. Ulun betak rambat, itu bukan ilmu. Ilmu membuat jala. Ini bukan ilmu. Jangan kita kata orang yang pandai menanam itu bukan ilmu. Jangan kita mengatakan bahawa orang yang memiliki kelebihan tertentu itu bukan ilmu. Tetapi sesungguhnya itu di antara ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Ya, belum tentu laka betak rambat. Kau pandai betak rambat. Ya. Maknanya kita tidak ada pengetahuan, kita tidak ada ilmu berkaitan dengan tersebut. La habis salam pesi paloi kueh penyaram kah? Semua ulun pandai betak kueh penyaram. Kau betak apa pasir lo? Aku kuas pigahannya. Nah kan. Maknanya ilmu. Sekecil apapun itu disebutkan oleh Allah Subhanahu. Sekecil apapun itu pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah, kemudian kita lanjutkan kembali. Dan bapa Imam Asy-Syafi'i meninggal dunia semasa beliau masih kecil. Ibu beliau membawanya ke Makkah ketika umurnya 2 tahun. Ada pendapat yang mengatakan umurnya pada saat tersebut 10 tahun ketika dia dibawa oleh ibunya ke Makkah. Dan sudah tentu ketika bapaknya meninggal dan Imam Asy-Syafi'i menjadi yatim, dan yang menjaganya, yang membesarkan Imam Asy-Syafi'i adalah ibunya. Dan tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, nama besar ini tuan-tuan, sehingga disebutkan pengikut-pengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i ini yang menyebutkan 50%. Ya, keseluruhan umat Islam Ahli Sunnah wal Jamaah yang mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i itu 50%. Tetapi ada juga yang menyebutkan 28% sahaja, ya, orang-orang yang mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i. Wallahu alam mana satu yang valid, ya. Dan paling banyak, ya, orang-orang yang mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i tidak dapat dipungkiri lagi Indonesia, Brunei, Turki, apalagi mungkin Thailand, ya, Mesir, Somalia, Yaman, Kamboja, Vietnam, jenis-jenis telawiyah lah, Filipina, Sri Lanka. Bahkan dia menjadi mazhab resmi di dalam negara kita, bahkan juga negara Brunei menjadikan dia sebagai mazhab resmi. Oleh kerana ini kalau telau pakai mazhab Asy-Syafi'i, ulun memang pasti Wahabi sebenarnya. Kalau pakai mazhab Asy-Syafi'i. Ya, sebab itulah mazhab resmi, ya, di negara kita, termasuk juga, ya, di negara Brunei Darussalam. Tapi aku pun nak tahu tuan-tuan, nenah Wahabi, ya. Kemudian keilmuan Imam Asy-Syafi'i. Jadi beliau adalah seorang yang amat tekun belajar, dan Imam Asy-Syafi'i menghafal Quran ketika usianya 7 tahun, itu sudah menghafal Al-Quran. Telau saya, tuan-tuan, saya tidak menyebut tuan-tuan, saya mengaji, jujur start mengaji mungkin umur 7 tahun, umur mak dia tahun, umur puluhan tahun, telah baru start dia mengaji. Tuan-tuan, salam telah mengaji, alif di atas, alif di bawah, i, alif di depan, u, a, i, uina, lagu bangumai, berbulan-bulan tuan-tuan. Tapi ayat selalu aku cerita dia, tapi isa lambat, tapi isa pelekat. Aku jokat angnya alam kala mengejak. Cuba nyalok kisah sakai umurnya. Umur selalu liqad. Selalu kalak mengejak Zainah. Alif di atas, nun di atas, na, kap, mim, mati, dapan, kum, anakum. Bahkan bismillah pun kalak diejak. Basin mati bawah bis, mim lam mati bawah mil lam, lam di atas la, mim lam sabdu bawah mil lam di atas la, ha bawahi. Kalau mengejak jiang. Sebab Fatihah sampai ke surah-surah Liqadinah pun mengejak. Tahu selalu pagi. Memang kalau nya kena bakaang lagi Quran. Tapi tuan-tuan, isa pelekat. Coba kisah ke saya. Selalu pasti angya
pengaisya. Okey. Selalu pasti sin sa am caya kisau. Huruf naya huruf sa. Mana huruf sa tuan-tuan? Sin. Ya huruf na huruf sya. Sebab isa pakai kaedah Baghdadiyah. Ini nyaranya kaedah Baghdadiyah, muqaddam, pakai muqaddam lah tahu. Ya. Artinya pakai iqra isa menyebut lan. Ya. Jadi tuan-tuan dan dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, beza kita baru belajar mengaji, alhamdulillah belajar mengaji, tapi Imam Syafi'i umur 7 tahun bisa menghafal Al-Quran. Kulit maupun kulit. Ya. Jadi tuan-tuan dan dikasihi dan dirahmati Allah, yang mudah-mudahan dengan kita mengetahui sedikit biodata imam mazhab kita, ya, menjadi satu renungan kepada kita, wajar dia menjadi ikutan panutan kita, ya, karena usaha mereka untuk mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup setakat ini pada malam ini, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.